Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Rizal Muktafa Yasin walil bait yang selalu kita nantikan barokah serta doa dari beliau. Dan tak lupa sholawat serta salam kita hanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah yang kita rasakan hingga saat ini. Sahabat-sahabat, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Dan kali ini saya ingin menyebutkan 10 keutamaan di bulan Ramadan. Keutamaan yang pertama, bulan Ramadan bulan penuh ampunan. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba-hambanya Nabi Muhammad SAW agar dapat mempermudah mereka dalam berada di sisinya. Ada dalam suatu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena iman serta keikhlasannya dalam mendapatkan pahala, maka dihapuslah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat sekalian, pada bulan Ramadan ini adalah salah satu event yang sangat kita nanti-nanti. Bulan penuh ampunan adalah salah satu keistimewaannya. Dan keistimewaan yang kedua adalah dibukakannya pintu surga. Sahabat-sahabat sekalian, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga selebar-lebarnya untuk umat Nabi Muhammad SAW serta menutup pintu neraka serapat-rapatnya agar tidak mengganggu kekhusyukan umat-umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keutamaan yang ketiga, turunnya Al-Quran. Di bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup masyarakat muslim. Itulah terjadi pada malam Lailatul Qadar yang pada bulan Ramadan tersebut. Itulah mengapa kita sebagai umat Nabi Muhammad disunahkannya untuk melaksanakan khataman Al-Quran 30 juz di bulan Ramadan. Dan yang keempat, keutamaan yang keempat adalah dilipat gandakannya pahala. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mensunahkan kita untuk memperbanyak amal-amalan baik karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat-lipatkan ganda pahala-pahala hamba-hambanya yang berbuat amal-amalan baik. Dan yang kelima, bulan dimustajabkannya berdoa. Sahabat-sahabat sekalian, pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hamba-hambanya yang meminta kepada dirinya. Ada hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang bijaksana. Dan yang ketiga adalah doanya orang-orang yang terzalimi. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang keempat atau salah satu keistimewaan di bulan Ramadan yang keempat ialah dimustajabkannya kita berdoa. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doanya hamba-hambanya. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa hamba-hambanya yang meminta kepada dirinya. Dan ada hadis yang berbunyi, 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang bijaksana, serta doa-doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang kelima, dilipat gandakannya pahala. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipatkan ganda pahala-pahala hamba-hambanya yang melakukan amalan-amalan baik. Itulah mengapa di bulan ini kita disunahkan untuk melakukan amalan-amalan baik agar dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, perang Badar yang bersejarah. Sahabat-sahabat sekalian, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan muslim dalam perang Badar. Perang Badar tersebut pasukan muslim melawan pasukan kafir dalam masalah pembebasan Mekah dari tangan orang-orang kafir. Pada bulan Ramadan tersebut, akhirnya Mekah pun akhirnya dapat dibebaskan karena kemenangan yang diraih oleh pasukan muslim. Perang Badar tersebut banyak masyarakat di kota Mekah akhirnya menganut agama Islam. Dan keutamaan yang ketujuh ialah
sholat tarawih. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mensunahkan hamba-hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakannya sholat tarawih. Sahabat-sahabat, sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang dapat dilakukan 1 tahun sekali, dan itu hanya dapat dilakukan pada saat bulan Ramadan. Dan keutamaan yang ke-8, bulan penuh syafaat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada hamba-hambanya agar dapat berada di sisinya. Begitu mulianya bulan ini sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada hamba-hambanya. Begitu beruntungnya kita selaku hamba-hambanya Rasulullah SAW. Dan keutamaan yang 9. Keutamaan yang 9 ialah disunahkannya berbagi. Sahabat-sahabat, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mensunahkan kita untuk saling berbagi agar terjalin rasa saling tolong-menolong dan harmonis antara satu sama yang lain. Dan keutamaan terakhir dan ke-10 atau salah satu keistimewaan terbesar di bulan Ramadan adalah berpuasa. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ini adalah salah satu rukun Islam yang harus kita lakukan. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.